Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clariska Maswari, saya di kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persendian atau artikulasi dan sifat kerja otot. Persendian atau artikulasi memiliki makna yang sama, yaitu hubungan antar dua tulang atau lebih yang bisa dapat digerakkan atau tidak bisa digerakkan. Lalu, struktur dari persendian, sendi ini punya struktur. Yang pertama, ada yang namanya ligamen. Ligamen ini berfungsi sebagai penahan gerakan agar tulang tidak bergerak secara berlebihan dan sebagai pengembali tulang ke posisi awal sebelum saat gerakan. Lalu yang kedua ada namanya kapsul sendi. Kapsul sendi ini mempunyai struktur tipis dan kuat. Dia berfungsi sebagai menahan ligamen agar tidak bergerak secara berlebihan. Lalu yang ketiga ada namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini seperti cairan pelumas dalam roda mobil, yaitu fungsinya sebagai agar gesekan yang terjadi saat dua tulang bergerak itu tidak menyebabkan nyeri atau rasa sakit, tapi gesekan itu akan terjadi secara halus dan lancar. Lalu yang keempat ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini terletak di ujung tulang. Fungsinya sebagai bantalan. Jadi saat pergerakan itu tulang itu terlindung dan tidak menimbulkan rasa nyeri saat terjadi pergerakan pada tulang karena ada bantalannya. Lalu yang terakhir ada namanya bursa. Bursa ini adalah kantung tertutup yang dilapisi oleh membran sinovial. Lalu sendi mempunyai berbagai macam jenis dan ada juga beberapa klasifikasinya. Klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi pertama sendi berdasarkan struktur. Sendi berdasarkan struktur ada 3. Yang pertama persendian fibrosa. Persendian fibrosa ini sendi yang disusun berdasarkan jaringan yang diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Persendian ini tidak mempunyai rongga sendi. Contohnya sutura pada tulang tengkorak. Lalu yang kedua ada persendian kartilago. Persendian kartilago ini juga tidak mempunyai rongga sendi. Persendian kartilago ini diperkokoh oleh jaringan kartilago. Contohnya pada tulang belakang. Lalu yang ketiga ada persendian sinovial. Persendian sinovial ini mempunyai rongga sendi, lalu dia diperkokoh oleh ligamen dan kapsul sendi. Contohnya pada tulang bahu, tulang siku, dia mempunyainya. Lalu klasifikasi sendi berdasarkan kemampuan bergeraknya. Yang pertama berdasarkan kemampuan bergeraknya ada sendi sinartrosis. Sinartrosis ini atau sendi mati adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Sendi yang bergerak ini dibedakan jadi 2 jenis, yaitu sendi sinfibrosis dan sendi sinkondrosis. Nah, sendi fibrosis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya pada tulang tengkorak. Lalu sendi sinkondrosis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan kartilago. Nah, ini contohnya pada ruas tulang belakang. Lalu yang jenis yang kedua ada namanya sendi amfitrosis. Sendi amfitrosis ini adalah sendi yang dapat bergerak tapi tidak secara bebas karena adanya tekanan. Jadi dapat bergerak tapi tidak bebas. Jenisnya ada 3. Yang pertama ada sendi simfisis. Sendi simfisis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau fibrosa, jaringan ikat fibrosa yang pipih. Contohnya pada tulang antarruas tulang belakang. Lalu yang kedua ada namanya sendi sindemosis. Sendi sindemosis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh
jaringan ikat tulang rawan hialin. Contohnya terjadi pada tulang betis dan tulang kering. Lalu yang ketiga namanya sendi gomposis. Sendi gomposis ini dihubungkan oleh tulang-tulang yang ujungnya berbentuk kerucut. Lalu yang ketiga ada namanya sendi diartrosis. Sendi diartrosis ini adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Jenisnya ada banyak. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel ini hanya bergerak pada satu arah, dia mempunyai satu poros. Contohnya pada siku, ini hanya satu arah. Lalu ada sendi, jadi sendi engsel ini bergerak pada tulang lengan atas dan tulang lengan bawah, jadi pada siku. Lalu ada sendi plana ini gerakannya dua arah. Sendi plana ini mempunyai dua poros. Sendi plana ini contohnya ada di mana? Sendi plana ini contohnya ada di ruas jari tangan dengan telapak tangan. Kayak gini, ini namanya sendi plana. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru ini adalah sendi yang bergerak ke segala arah. Dia porosnya ada 3. Contohnya di tulang bahu dengan tulang lengan atas, dia bisa bergerak ke segala arah. Lalu sendi tulang panggul dan tulang paha. Lalu ada sendi geser. Sendi geser ini bergeraknya secara menggeser, dia tidak mempunyai poros, contohnya pada antar ruas tulang belakang. Lalu yang terakhir ada sendi elipsosis atau kondiliosolis. Dia bergeraknya secara dua arah, bisa ke atas bawah, kanan kiri. Contohnya saat membentangkan tangan dan menggerakkan tangan, itu bisa ke atas bawah dan ke kanan kiri. Lalu sifat kerja otot. Sifat kerja otot ini ada 2 jenisnya. Ada sifat kerja otot secara sinergis, ada sifat kerja otot secara antagonis. Yang pertama sifat kerja otot secara sinergis. Sifat kerja otot secara sinergis ini adalah otot-otot yang ada 2 otot yang bekerja sama, arahnya sama gerakannya. Contohnya gerakan elevasi saat menarik napas di tulang rusuk. Tulang rusuk bergerak pada arah yang sama. Lalu sedangkan gerakan antagonis adalah gerakan yang geraknya secara berlawanan. Contohnya saat siku menekuk. Jadi pada saat siku menekuk itu otot atasnya, otot tricep itu kontraksi, sedangkan otot bicepnya relaksasi. Sedangkan pada saat direntakan, otot tricepnya relaksasi dan otot tricepnya kontraksi, otot tricepnya relaksasi dan otot bicepnya kontraksi. Ada berbagai macam gerakan. Yang pertama ada gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi ini gerakan membengkokkan. Jadi contohnya ini gerakan siku yang membengkokkan, antara lengan atas lengan bawah yang akan membengkokkan. Itu lawannya gerakan ekstensi. Ekstensi itu gerakan meluruskan. Jadi lengan bawahnya, lengan atas akarnya lurus gitu. Lalu ada gerakan fleksi, ekstensi, lalu ada gerakan abduksi dan aduksi. Gerakan abduksi ini mengarahnya ke bawah, sedangkan aduksi mengarahnya ke atas. Jadi kalau abduksi contohnya saat kepala melihat ke bawah, sedangkan aduksi saat melihat ke atas. Lalu ada gerakan depresi dan elevasi. Depresi itu gerakannya menurun,
sedangkan left depresi sama lurus, sedangkan elevasi ke atas. Contohnya saat kepala depresi saat kepala menunduk dan elevasi saat kepala mengadah ke atas langit. Lalu ada gerakan pronasi sama suspinasi. Gerakan pronasi itu menundukkan tangan begini. Lalu suspinasi gerakannya membuka. Lalu yang terakhir ada gerakan inversi sama eversi. Inversi ini gerakan menenggakkan kaki ke dalam. Jadi kakinya kan gini, dia ke dalam. Sedangkan kalau eversi kakinya keluar, gini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.